Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Putri dari kelas 5A jurusan Terjemah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau membahas terkait dengan kelas kata atau aksamul kalimah. Kelas kata dalam bahasa Arab itu ada 3. Yang pertama itu ada isim, yang kedua itu ada fiil, yang ketiga itu ada huruf. Isim itu bisa kita sebut dengan nomina, fiil itu verba, huruf itu partikel. Kelas kata dalam bahasa Indonesia itu ada 13. Nah, sedangkan dalam bahasa Arab kan ada 3. Tapi yang kelas kata yang ada dalam bahasa Indonesia itu bukan berarti tidak ada dalam bahasa Arab. Nih kayak contohnya konjungsi itu kata penghubung itu ada dalam bahasa Arab, kayak seperti atof. Nah, itu dalam bahasa Arab. Terus ada juga pronomina itu kata ganti. Nah, dalam bahasa Arab itu juga ada, disebut dengan domir tuh. Nah, domir itu juga dalam bahasa Arab itu ada domir mutasil, ada domir munfasil, kayak gitu. Terus yang kelas kata dalam bahasa Indonesia yang lain itu kayak contohnya ada interrogativa atau istifham. Dalam bahasa Arab itu disebut dengan istifham. Nah, terus ada juga yang preposisi itu kata depan. Nah, ada juga dalam bahasa Arab disebut dengan jer tuh. Terus, nah, kelas kata kan ada 3. Yang pertama tadi itu isim atau nomina. Nah, nomina itu kata benda atau kata yang tidak menunjukkan peristiwa atau yang tidak menunjukkan waktu atau kala. Kayak contohnya pintu. Nah, pintu itu kan nomina, kata benda. Nah, dia nggak menunjukkan waktu gitu. Terus isim juga ada isim disebut dengan isim jamid, ada isim mustaq, atau bisa kita sebut dengan nomina primitif atau nomina derivatif. Kayak contohnya yang nomina primitif itu isim jamid itu nomina isim yang bukan dari turunan dari fiil. Kayak contohnya ainun. Nah, ainun itu artinya apa? Mata. Nah, ainun itu nggak ada kan fiilnya itu nggak ada. Nah, yang kedua itu ada nomina derivatif atau isim mustaq. Nah, isim mustaq itu isim yang merupakan turunan dari fiil. Nah, kayak contohnya taksim yang artinya dari divisi. Terus fiilnya itu turunan dari fiilnya itu kosama yang artinya membagi gitu. Terus tanda-tanda isim juga ada, kayak contohnya ada tanwinnya. Nah, kayak contohnya tuh babun. Nah, itu kan ada tanwinnya, berarti dia disebut dengan isim. Terus ada yang ada alif lam, kayak contohnya al madrosah. Nah, berarti dia bisa madrosah itu bisa kemasukan dengan al kan, berarti dia disebut dengan isim atau nomina. Nah, yang ketiga itu bisa kemasukan jer gitu, bisa kemasukan preposisi jer. Nah, kayak contohnya fil madrosah, di sekolah. Nah, itu madrosah itu kemasukan sama huruf jer yaitu fi kan, berarti dia disebut dengan isim gitu. Terus yang kedua itu, kelas kata yang kedua itu ada fiil. Nah, fiil itu kata peristiwa, sebuah kata yang menunjukkan peristiwa yang berhubungan dengan kala atau waktu, kayak atau bisa kita singkat dengan kata kerja gitu. Kayak contohnya kalau misalnya dalam bahasa Arab, fiil itu ada fiil madi atau fiil mudhore sama fiil amr.
fiil madi dalam bahasa Arab itu menunjukkan makna lampau. Kayak contohnya qara'a Muhammadun gitu. Al-Qurasah, Muhammad telah membaca buku gitu. Nah, itu berarti qara'a di sini merupakan fiil madi yang menunjukkan makna lampau. Tuh. Terus yang kedua itu fiil mudhore atau makna sedang atau ingin dilakukan. Kayak contohnya sakul. Nah, saya ingin makan gitu. Kalau enggak dia yakulu Muhammadun al-khubza. Muhammad sedang makan roti gitu. Ya, berarti yakulu di sini merupakan fiil mudhore yang mana dia menunjukkan menunjukkan waktu sedang atau ingin dilakukan. Nah, terus ada fiil amr. Fiil amr itu perintah. Nah, perintah di sini kayak contohnya iqra, bacalah. Itu berarti perintah, berarti dia fiil amr. Itu dari asal kata qara'a yang artinya membaca gitu. Terus nah, udah fiil itu juga ada fiil juga ada fiil lazim sama fiil muta'addi. Fiil lazim itu fiil yang tidak membutuhkan maf'ul atau objek. Kalau misalnya fiil muta'addi itu fiil yang membutuhkan objek atau maf'ul. Kayak contohnya fiil muta'addi contohnya itu yaktubu Muhammadun ar-risalata. Dia kalau yaktubu Muhammadun doang, pasti dia Muhammad sedang menulis. Nah, menulis apa? Nimbulin pertanyaan kan? Dia berarti membutuhkan objek. Nah, makanya dia harus ada objeknya. Makanya dia itu disebut dengan fiil muta'addi atau verba transitif. Nah, terus yang kedua itu verba intransitif atau fiil lazim. Fiil yang tidak membutuhkan objek atau maf'ul. Kayak contohnya qoma Muhammadun. Nah, itu udah bisa dipahami. Muhammad berdiri gitu. Ya kan kita nggak nanya berdiri pakai apa, berdiri apa, kan namanya juga berdiri gitu. Nah, makanya itu disebut dengan verba intransitif atau fiil lazim yang tidak membutuhkan maf'ul gitu. Terus ada juga di sini disebut dengan infleksi atau derivasi. Infleksi itu bisa kita sebut dengan tasrif istilah, tasrif lugawi. Kalau misalnya derivasi itu tasrif istilah. Kalau tasrif lugawi itu kayak contohnya tasrif lugawi atau infleksi itu contohnya kayak qara'a, qara'u gitu. Yang dia tuh jadi qara'a itu dia laki-laki telah membaca, qara'a dua laki-laki telah membaca, qara'u mereka laki-laki telah membaca gitu. Terus yang ada juga yang infleksi namanya atau tasrif istilah. Nah, tasrif istilah itu kayak contohnya nih, yaktubu, yaktubani, yaktubuna, taktubu, taktubani, yaktubna, taktubu, taktubani, taktubuna, taktubina, taktubani, taktubna, aktubu, naktubu gitu. Itu namanya infleksi atau tasrif istilah gitu. Jadi yang udah kita jelasin tadi tuh verba itu ada verba transitif, intransitif, ada fiil madi, mudhore, amr, terus pokoknya banyak kan, fiil itu banyak, kata kerja itu banyak gitu. Terus yang ketiga itu, kelas kata yang ketiga itu ada huruf. Huruf itu partikel. Nah, huruf itu apa aja sih gitu kan? Huruf itu dalam bahasa Arab itu ada huruf jar. Huruf jar itu preposisi. Nah, kayak contohnya huruf jar. Kalau dalam alfiyah ada min, ila, hatta, khola,
hasya, ada, fi, an, ala, mundu, ruba, li, kai, wau, ta, kaf, bala, alamata. Banyak kan? Nah, terus kalau misalnya huruf juga kayak tapi huruf jar itu hanya bisa masuk pada hanya bisa masuk pada isim. Kayak contohnya min, dari, minal madrasah, dari sekolah. Terus ila, ilal jami'ah, mau ke sekolah. Adhabu ilal jami'ah, saya ingin pergi ke sekolah gitu. Terus dia nggak bisa, misalnya min yakro, dia nggak bisa dari membaca, kan nggak jelas gitu. Terus huruf juga ada, huruf istifham kalau dalam bahasa Arab itu, huruf-huruf untuk kata tanya gitu, kayak contohnya hal, man, kaifa gitu. Terus ada juga yang huruf-huruf nawasib, amil nawasib, kayak an, lan, idan, kai gitu. Itu baru bisa masuk pada fiil. Terus ada juga huruf-huruf jawazim, amil jawazim, kayak contohnya lam, lama, alam, alama, masih banyak lagi gitu. Jadi bisa kita review. Jadi kalau misalnya kelas kata itu dalam bahasa Arab itu ada 3, ada isim, kata benda, fiil, kata kerja, huruf itu partikel. Terus isim itu tanda-tanda isim itu ada tanwin, ada al, bisa masukkan jer. Terus isim juga ada isim jamid, ada isim jamid, ada isim mustaq gitu, ada nomina turunan, ada nomina dasar gitu. Terus fiil itu juga ada fiil lazim, fiil mutaaddi, nomina transitif, fiil transitif, verba transitif, verba intransitif gitu. Terus juga ada fiil madi, mudhari, amr gitu. Terus huruf juga banyak, ada huruf jar, ada huruf nawasib tuh. Terus yang perlu kita pahamin itu, kalau misalnya nomina itu kata yang tidak menunjukkan atau tidak berhubungan dengan kala atau waktu. Kalau misalnya fiil itu kata atau peristiwa yang berhubungan dengan kala atau waktu. Terus kalau huruf itu selain itu gitu. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai sini aja penjelasan dari saya. Syukron, makasih udah dengar penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.